Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Padahal sekali lagi aku mungkin bisa untung banyak, ujar Arga yang kala itu kesal karena kalah main slot. Sudah berkali-kali dia deposit, namun tak kunjung juga balik modal. Dia justru sudah menjual apapun demi bisa top up dan main slot lagi. Kala itu dia mainnya di gubuk ronda, dan karena kalah dia pun jadi uring-uringan. Tiba-tiba kawannya pun menghampiri dan bertanya ada apa dengannya. "Loh, kamu kenapa Ar? Kok uring-uringan gitu?" "Biasa, kalah slot mulu ini." Kawannya yang mendengar jawaban si Arga hanya geleng-geleng kepala. Pasalnya dirinya sudah berkali-kali memperingatkan si Arga untuk jangan main slot lagi. Namun si Arga ini masih tetap aja ketagihan main terus. Dia bandel kalau dinasehatin. Dia malah tambah kesel kala itu. Akhirnya Arga pun mutusin untuk pulang saja ke rumah, tak jadi ikut ronda malam itu. Hingga setibanya di rumah, dia dihampiri oleh istrinya yang bernama Rini yang meminta jatah uang kepadanya. "Mas, aku minta uang, berasnya udah habis aku mau beli." Arga pun kemudian langsung meraih saku celananya dan memberikan uang tersebut. "Ini dek." "Loh, apa-apaan ini mas? Kok cuma 50.000 doang? Uang segini mana bisa buat beli lauk juga?" "Hah? Repot aja kamu ini. Kan beli telur aja kan juga bisa. Berisik banget sih. Aku ngantuk, aku mau tidur," ucap si Arga yang getus menanggapi ucapan istrinya. Melihat perubahan mood suaminya tersebut, Rini pun sudah bisa paham. Kemudian dia pun berkata, "Jangan-jangan kamu main slot lagi ya mas, dan terus kamu kalah lagi." Berisik ya. Aku mau tidur, ngantuk banget." "Tuh kan, pasti bener dugaanku. Aku kan udah bilang berkali-kali sama kamu, jangan main slot lagi. Itu tuh pembohongan, gak bakalan kamu untung dari main itu." Si Arga yang malas debat dengan si Rini, dia pun pura-pura mengiyakan saja dan segera beranjak ke kamarnya untuk segera tidur. Karena besok paginya dia ini harus sudah bekerja. Sementara Rini, dia menuju ke warung dan hanya membeli beras 1 kilo dan juga mie instan serta telur saja buat lauk mereka. Memang selama ini mereka berdua hidupnya pas-pasan, namun sebenarnya itu gak masalah bagi Rini. Yang menjadi masalah adalah ketika suaminya malah kecanduan main judi dan slot, yang justru malah merusak ekonomi rumah tangganya. Sekembalinya Rini dari warung, dia langsung nyusul tidur di kamar dan terlihat Arga sudah menenggur di kasur. Arga ini bekerja di salah satu kios pasar dan bertugas membantu mengangkat-angkat barang. Dan bayarannya pun tidak seberapa. Dia bekerja di salah satu kios sembako milik seorang warga yang lumayan banyak uang. Dan biasanya dia berangkat pukul 8 pagi dan baru pulang pukul 4 sore. Arga biasanya dibayar pas waktu akhir bulan. Dia menerima uang sekitar 1,3 juta rupiah. Sebenarnya uang itu cukup buat kebutuhan mereka, karena memang sampai saat ini Arga dan Rini belum dikaruniai seorang anak. Namun ya begitulah. Uang tersebut kadang separuhnya selalu digunakan Arga untuk judi maupun top up buat slot, yang bahkan menangnya tak sebanding dengan uang modalnya. Esok paginya, Arga pun sudah bangun dan Rini juga sudah bangun lebih dulu dari tadi. Dia menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. "Nih mas, makan dulu. Tapi adanya telur dadar doang, soalnya kan kamu ngasih uang aku cuma 50.000 doang." "Ya udah nggak apa-apa, telur dadar kan juga enak." "Tapi masa iya mas, kita mau makannya telur gini terus, apa nanti nggak bisulan?" Kamu ini dek, masih pagi jangan berantem ah, aku lagi males debat." Memang sebenarnya waktu itu Rini ini sudah bosan banget makanya telur terus. Dia malah tambah kesal ketika mendengar jawaban suaminya. Dan singkatnya setelah sarapan selesai, Arga kemudian pamitan sama Rini. "Ya udah deh, aku berangkat dulu ya." "Iya mas, kamu hati-hati." Sementara si Rini juga akan pergi ke warung milik tetangganya. Dia bantu-bantu kerja di sana, lumayan buat hasil tambahan di rumah.
Sementara Arga dengan motornya dia langsung pergi menuju ke pasar yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Sementara di tempat lain, di bagian sisi pasar yang lain, ada seorang penjual batu akik yang bernama Pak Harto. Namanya itu tidak sesuai dengan nasibnya yang tidak memiliki banyak uang. Dia duduk menunggu pembeli yang berminat membeli cincin akik buatannya. Biasanya yang minat adalah bapak-bapak tua, dan karena sebab itulah dagangannya ini jarang sekali laku. Kadang dia juga bingung sendiri, karena di rumah dia juga harus memenuhi kebutuhan untuk anak dan juga keluarga kecilnya itu. Karena dia ini sudah punya satu anak yang bernama Dipo. Sebenarnya dia bisa saja menjual semua batu akiknya itu ke seorang kolektor yang adalah temannya sendiri. Namun dia tak mau, karena nanti pasti harganya akan murah banget. Dan singkat waktu, hari pun sudah siang. Karena gak ada yang membeli satupun cincin akiknya, Harto pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Daripada ngantuk sepi gini, mending pulang aja dah. Setelahnya Harto pun mengemasi semua batu akiknya itu dan menutup lapaknya. Dan segera dia pun beranjak pulang menggunakan motornya. Hingga setibanya di rumah, Harto langsung ditanyai oleh Isma yang adalah istrinya. Dan Harto pun menjawab pertanyaan dari istrinya dengan keadaan lesu. Loh mas, kok jam segini udah pulang? Iya dek, aku ngantuk banget. Di sana sudah nunggu lama, namun gak ada yang beli satupun. Hari ini jualanku gak laku dek. Tuh kan mas, apa aku bilang? Zaman sekarang mana ada yang mau pakai akik begituan? Mending mas jual aja semua cincinnya itu ke teman kamu itu. Nanti kan uangnya bisa buat modal usaha lainnya. Dan nanti kalau misal kamu buka usaha baru, aku pasti akan bantu kamu dagang mas. Akhirnya Harto pun terdiam sejenak. Dia mencoba menimang-nimang ide dari istrinya tersebut. Namun karena memang tak ada jalan keluar lainnya, dia pun jadinya akan menjual semua batu akiknya tersebut. Harto pun akhirnya pamit dari itu juga dan akan membawa semua akiknya menuju ke rumah temannya yang beda desa, yang dimana temannya itu adalah seorang kolektor batu akik. Ya udah dek, aku akan coba ikuti saran kamu. Kalau gitu aku sekarang aja ya langsung ke sana buat jual semua batu akik ini ke rumah temen aku. Iya mas, kamu hati-hati ya. Dan dengan motornya itu dia menerjang panas teriknya matahari siang itu yang sangat menyengat. Dia berharap kawannya itu ada di rumah. Hingga setibanya di rumah kawannya, beruntung banget dia karena ternyata benar saja temannya ada di rumah. Tok, ada apa? Tumben banget kamu datang ke sini? Tanya temannya itu. Iya ini, aku mau nawarin kamu. Aku mau jual semua batu akik ini. Apakah kamu masih mau membeli batu akik punya aku? Wah, tentu aja toh kebetulan. Iya tentu aku bakalan setuju toh. Dulu kan aku juga pernah mau borong, tapi kamunya aja yang nolak. Tapi bentar toh, kenapa kamu tiba-tiba menjual semua akiknya ini? Padahal kan tadinya kamu gak mau melepasin semua batu akik itu. Iya, aku udah nyerah jualan batu di pasar. Gak ada yang laku. Makanya aku mau jual batu ini dan rencananya uangnya nanti akan aku buat usaha lain aja. Lah emangnya kamu mau buka usaha apa toh? Tanya temannya itu. Ya kalau untuk usaha apanya sih aku juga belum tahu. Nanti mungkin aku bicarain dulu sama istriku. Ya udah, oke lah. Kalau gitu berapa semuanya? Coba hitungin, ucap temannya itu. Akhirnya Harto pun terdiam sejenak sembari menghitung semua total harga pada batunya itu. Total 12 juta. Gimana? Ih, mahal banget toh. Gimana kalau 10.500.000 aja? Hitung-hitung sama kawan sendiri atuh. Seketika Harto pun terdiam sejenak, memikirkan apakah dia akan menerima negosiasi dari temannya tersebut. Gimana ya? Ya udah deh, harga sahabat gak apa-apa kok. Yang penting aku bisa dapat uang. Oke kalau begitu bentar ya, aku ambilin uangnya dulu. Ini minumannya diminum dulu, itu sama camilannya jangan lupa dimakan, ucap kawannya tersebut, yang kemudian berlalu menuju ke kamar untuk mengambil uang. Beberapa saat kemudian temannya itu pun kembali dan membawakan uang yang sangat banyak sekali untuk membayar semua batu akik milik si Harto. Akhirnya setelah serah terima uang dan juga batu akik tersebut, Harto pun kemudian langsung pamitan pulang kepada temannya.
Ya sudah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Ini pokoknya makasih banget loh. Iya sama-sama Tok. Ya udah kamu pulangnya hati-hati ya di jalan. Singkat waktu, sementara di tempat lain, waktu sore hari, Arga sedang dudukan di depan halaman kios bersandingan dengan es teh yang dia buat di dapur kios. Dan setelah kiosnya ditutup, Arga pun kemudian beranjak pulang ke rumah. Dia kemudian langsung mandi karena gerah banget. Dan nampak Rini ini sedang dudukan sendiri sambil nonton TV. Dan kemudian berucap pada si Arga, "Mas, itu sana kamu makan. Aku sudah makan duluan tadi soalnya." "Iya dek, ini aku mau mandi dulu." Dan malam harinya, Arga pun kemudian menuju ke pos ronda untuk dudukan di sana dengan teman-temannya dan para bapak-bapak yang sedang meronda. Ketika yang lain sedang sibuk masing-masing, ada yang main catur, nonton TV di situ, dan ada juga yang dongengan sendiri. Arga malah melamunkan nasibnya sendiri. Dia berpikir, jika hidupnya flat gini terus, mungkin dia akan mati tanpa merasakan bagaimana rasanya memiliki banyak uang. Dan tiba-tiba, dirinya itu jadi teringat tentang saran dari teman lamanya yang kini sudah gak tinggal lagi di desa itu. Dulu kawannya ini pernah menyarankan Arga untuk pakai pesugihan jalur dukun saja agar dia bisa cepat kaya. Dulu Arga ini sempat menolak karena takut tentang hal begituan. Tapi kini, setelah meratapi nasibnya yang tak ada perubahan dan malah tambah semakin miskin, akhirnya dia pun mulai berminat untuk mencoba hal itu. Untungnya dulu Arga pernah diberikan alamat dukun itu dan dia sudah mencatat alamat tersebut dan menyimpannya di lemari. Mungkin nanti pas waktu dia pulang, dia akan mencoba mengecek kembali apakah kertas itu masih ada atau tidak. Dia pun kemudian ikut nimbrung dan dongengan dengan warga yang lainnya untuk mengusir kejenuhan. Karena kebetulan malam ini Arga juga akan ikut ronda keliling kampung. Sementara di tempat lain, yakni di rumahnya si Harto, Harto memberitahukan hasil penjualan batu akiknya kepada istrinya. "Gimana mas? Tadi hasil penjualan batu akiknya udah laku belum?" tanya Isma. "Ini dek, semuanya udah kejual. Ini dapat 10.500.000. "Wah, syukurlah kalau gitu mas. Tapi kira-kira kita mau buka usaha apa dek?" Sejenak Isma pun terdiam. Dia sedang berpikir tentang usaha apa yang kira-kira cocok untuk mereka. "Apa kita buka usaha warung makan aja ya dek?" ucap Harto tiba-tiba. "Janganlah mas, masakan aku kan kurang enak. Nanti malah sepi warungnya gimana? Bisa rugi kita." "Lah terus apa dong?" "Gimana kalau jualan sayur aja mas di pasar? Kan peluang larisnya lebih banyak. Apalagi kan banyak juga ibu-ibu yang setiap harinya belanja ke pasar. Dan nanti kita beli sayurnya langsung ke depotnya aja mas, biar harganya jauh lebih murah." "Wah, betul juga itu ide kamu. Ya udah aku setuju. Tapi nanti kamu jadi ikut bantu aku dagang kan?" "Iya mas, tapi aku nanti bantu dagangnya setelah bersih-bersih rumah ya. Dan paginya kan aku juga harus nyiapin sarapan dulu buat anak kita." "Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu nanti jadi ikut bantuin aku dagang." Karena memang rencananya Harto ini bakalan berangkat dagangnya mulai jam 5 pagi. Karena jam segitu banyak ibu-ibu yang nyari sayuran seger di pasar. Usai sepakat dan karena malam sudah mulai larut dan besok mereka juga harus mempersiapkan segalanya, mereka pun memutuskan untuk tidur. Sementara di tempat lain, yakni si Arga yang kala itu udah selesai ronda malam, dia pun kembali lagi ke rumah dan kemudian setibanya di rumah, dia langsung mencoba mencari alamat dukun yang disimpannya di dalam lemari. Untungnya saat itu, Rini sudah tidur pulas. Dia pun kemudian mulai mengacak-ngacak isi lemarinya dan mencari keberadaan kertas tersebut. Dan alhasil, ternyata kertas itu masih ada di lemarinya. Dia pun bersyukur banget kertas itu gak jadi hilang. Dan singkat waktu, esok paginya, Arga sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke pasar. Hari ini dia berencana ingin izin nantinya. Dan mungkin dia hanya bekerja sampai setengah hari. Karena dia memang hendak berencana pergi menuju ke rumah dukun tersebut. Dan untuk jaga-jaga di sana nantinya, Arga pun meminjam uang kepada temannya. Barangkali nanti dukunnya minta uang untuk maharnya. Dan singkat waktu,
Siang pun telah tiba. Arga dari kios langsung pergi menuju ke alamat dukun dengan menggunakan motornya. Ternyata rumah dukun itu ada di perbatasan kabupatennya dan butuh waktu beberapa jam untuk sampai ke sana. Dan usai keliling ke sana kemari, tibalah Arga di sebuah rumah yang bermodel zaman dulu dan berada di paling ujung sebuah desa, berjauhan dengan rumah para warga yang lain. Arga pun langsung menyambangi rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Dan tidak berselang lama, muncullah seorang kakek tua yang bernama Mbah Kawul. "Permisi." "Iya, sebentar," terdengar sahutan dari dalam rumah. Pintu pun terbuka dan Arga pun langsung berujar, "Permisi kek, saya ada perlu dengan kakek. Tapi sebelumnya, apakah benar kakek ini dukun?" "Benar, aku adalah dukun. Kalau kamu ada perlu, mari kita silakan masuk dulu. Kita bicarakan di dalam saja." Kemudian setelahnya, Arga pun mengikuti Mbah Kawul yang masuk ke dalam rumah. Dan dia pun duduk di kursi ruang tamu yang ada di rumah itu. Setelahnya Mbah Kawul ini berujar kepada Arga, "Apakah kedatanganmu ke sini ingin mencari kekayaan?" "Loh, iya Mbah, kok Mbahnya udah tahu?" "Apakah kamu lupa? Aku ini seorang dukun dan aku bisa tahu apa maksud kedatanganmu kemari." Iya sih Mbah. Saya datang ke sini memang mau mencari pesugihan Mbah. Saya pengen cepet kaya dan pengen punya banyak uang Mbah. Saya bosan hidup miskin terus. "Aku bisa membantumu. Jika kau mau, aku menyarankanmu untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Tapi ada beberapa syarat dan juga ritual yang harus kamu jalani lebih dulu." "Apa saja Mbah ritualnya?" "Nanti malam kamu harus melakukan ritual pertapaan di bawah pohon belakang rumah ini. Dan untuk syaratnya, kamu harus memberikan uang kepadaku sebesar 2 juta. Dan itu sebagai mahar untuk melakukan pesugihan babi ngepet." Arga pun setuju-setuju saja mendengar hal itu. Kemudian mahar pun sudah diberikan kepada Mbah Kawul. Dan ketika malam tiba, Arga pun disuruh untuk menjalani pertapaan di bawah pohon wingking Grioni pun dukun itu. Sementara Mbah Kawul menunggunya di dalam rumah. Kala itu Arga pun yang sudah duduk bersila, di hadapannya juga sudah tertata beberapa sesajen yang sudah disiapkan oleh Mbah Kawul. Bersamaan dengan pertapaannya itu, Arga juga membacakan mantra yang sebelumnya sudah diberikan oleh Mbah Kawul. Dia duduk sendirian di situ, di bawah pohon besar keramat, dan setelahnya berbagai macam gangguan mulai mendatanginya. Tiba-tiba, saat itu Arga mendengar ada suara langkah kaki yang seperti berjalan terseok-seok dan mendekat ke arah dirinya, dan suara itu terdengar dari belakang tubuhnya. Namun Arga tidak berani menoleh ke belakang dan dirinya juga sudah diperingatkan sebelumnya oleh Mbah Kawul untuk tidak menanggapi gangguan macam apapun. Bahkan setelah itu, dia juga mencium bau yang sangat busuk sekali menusuk ke hidungnya. Hingga beberapa saat setelahnya, suara tersebut pun menghilang dengan sendirinya. Arga pun akhirnya bisa lebih fokus lagi untuk melakukan pertapaannya. Namun, setelah rada lama, lagi dan lagi, Arga malah dikejutkan dengan gangguan yang lain, yakni suara wanita yang tertawa mengikik kencang sekali, membuat dirinya itu merasa ngeri. Dia kemudian menatap ke arah salah satu pohon dan menatap salah satu rantingnya. Dia terkejut ketika mendapati ada sosok kuntilanak yang sedang dudukan di sana, sembari mengayunkan kedua kakinya. Rambutnya yang terlihat lusuh serta acak-acakan membuat kesannya semakin mengerikan. Namun setelahnya Arga berusaha mengabaikan sosok tersebut dan memilih kembali melanjutkan fokus membaca mantranya. Kemudian suasana pun kembali hening karena ternyata sosok kuntilanak itu sudah bosan dan pergi meninggalkan si Arga. Namun beberapa menit setelahnya tiba-tiba dia seakan bergoyang tubuhnya karena tanah yang ada di sekitarnya juga bergetar. Bahkan daun-daun yang kering yang ada di atas pohon juga berjatuhan akibat getaran tersebut. Dia pun semakin merinding, keringat dingin pun semakin bercucuran. Namun mulutnya masih terus saja berkomat-kamit membacakan mantranya. Dan kemudian
muncullah sesosok babi hitam raksasa yang dimaksud oleh Mbah Kawul. Dan setelahnya sosok tersebut pun mengajukan syarat kepada si Arga jika dia mau menjalani pesugihan babi ngepet. Ritualmu sudah kau terima. Dan jika kau ingin melakukan perjanjian denganku, aku akan mengajukan syarat kepadamu, yakni setelah ini, setiap malam, dirimu harus sering-sering makan bunga mawar. Apakah kamu sanggup? Arga pun mengangguk paham dan dia menyanggupi semua syarat yang diajukan oleh sosok siluman babi hitam besar itu. Kalau begitu pulanglah, ritualmu sudah selesai. Sosok babi itu pun kemudian pergi menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Segera saat itu Arga pun langsung beranjak pulang ke rumahnya Mbah Kawul. Sekembalinya ke rumahnya Mbah Kawul, Arga mendapatkan beberapa wejangan dari Mbah Kawul yang diantaranya adalah Arga harus melakukan aksinya di malam hari Kamis. Dan ia juga diingatkan jangan terlalu serakah saat mencuri uang ataupun perhiasan. Kemudian dia disuruh untuk menghindari rumah seorang ustadz atau kiai. Dan jangan sampai lupa juga untuk melakukan ritual malamnya. Dan jangan lupa juga untuk membacakan sebuah mantra yang nanti akan diberikan sebelum dirinya itu melakukan aksinya. Ingat, jangan sampai dirimu lupa dengan semua syarat yang sudah kusebutkan tadi. Baik Mbah, saya paham. Dan usai paham dengan semua penuturan dari Mbah Kawul, Arga pun langsung segera pamitan dan pulang ke rumah malam itu juga. Dan singkatnya setibanya di rumah, Arga setelah memikirkan matang-matang, dia memutuskan untuk menjelaskan semuanya kepada si Rini tentang rencananya yang akan melakukan pesugihan. Dan kebetulan malam itu Rini belum tidur. Kamu ini dari mana aja sih mas? Kok baru pulang? Kamu judi lagi ya sampai malam? Enggak deh, aku enggak judi. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau gak dengerin? Mau ngomong apa? Ya udah tinggal ngomong aja. Sebenarnya tadi aku itu dari rumah dukun dan aku sudah melakukan perjanjian untuk menjalani pesugihan agar kita bisa cepat kaya, Dek. Dan sungguh tak disangka, respon Rini pun malah mendukung apa yang dilakukan oleh si Arga. Mungkin karena dia sudah lelah hidup miskin, dia ingin punya banyak uang. Apapun yang akan Arga lakukan, asalkan bisa menghasilkan uang banyak, dia akan tetap mendukungnya. Dan dia tidak peduli itu hal benar ataupun hal salah, yang penting ia bisa punya banyak uang. Dan singkat cerita, kini Rini sudah menyiapkan ruangan khusus di dalam rumahnya. Dan Rini lah yang akan menjaga lilinnya selama ritual sedang berlangsung. Dan tibalah di waktu malam hari Kamis. Di dalam ruangan itu, Arga sudah menyiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan. Bahkan Arga pun meletakkan lilin di ruangan yang sudah dibuat tahan angin tersebut. Jadi dia tidak terlalu khawatir. Malam itu Arga mulai masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia langsung membakar kemenyan yang sudah disiapkan sejak tadi. Dan tak lupa menyalakan lilinnya. Begitu juga dengan Rini yang ikut masuk ke dalam ruangan itu untuk menjaga lilinnya di sana agar tidak padam. Hingga setelah beberapa saat, setelah Arga ini merapalkan ajian mantranya, tiba-tiba dirinya itu berubah wujud menjadi sesosok babi ngepet. Awalnya Rini ini dibuat terkejut ketika pertama kali melihat perubahan tersebut, tapi ya memang begitulah SOP ketika sedang menjalani pesugihan. Setelahnya Arga pun mulai keliling-keliling desa mencari rumah warga yang menurutnya punya banyak uang. Dan Arga pun mulai merampas barang-barang berharga yang telah ditemukannya di rumah-rumah yang telah dikunjunginya. Dia waktu itu melancarkan aksinya pada waktu tepat tengah malam. Dan benar saja dengan mudahnya Arga bisa langsung masuk menyelinap ke dalam rumah tersebut dengan wujud siluman babinya. Dia pun berhasil merampas uang-uang milik warga yang ada di desanya. Dan setelah dirasa sudah cukup, Arga pun kemudian bergegas hendak kembali ke rumah. Sementara istrinya yang lagi jaga lilin di rumah, dia dibuat terkejut usai nampan yang ada di hadapannya. Tiba-tiba bermunculan uang dan berbagai macam perhiasan. Dan singkatnya malam itu pun ritual pun sudah selesai. Arga dan Rini pun senang banget kala penampan yang ada di ruangan itu sudah dipenuhi uang dan juga beberapa perhiasan yang sangat mewah-mewah sekali.
Kalau gini terus kita bisa sukses, Dik, dan kita nggak perlu kerja. Tapi kita harus tetap buka usaha, Mas, biar kita tidak dicurigai. Arga pun kemudian setuju dengan ide istrinya itu. Sementara keesokan paginya, warga pun langsung pada geger karena mereka kehilangan barang-barang berharga dan juga beberapa uang yang ada di dalam rumah mereka. Mereka sempat mengira bahwa itu adalah perbuatan dari si maling. Namun mereka dibuat bingung ketika mencoba mengecek jendela yang ternyata masih tutup dan tidak ada bekas congkelan. Jadi tak mungkin kalau itu adalah penyebabnya si maling. Dan semenjak ada kejadian tersebut, bapak-bapak pun dan juga pemuda lain akhirnya setuju untuk mengadakan penjagaan ketat di pos ronda. Hingga setelahnya, beberapa waktu berikutnya, Arga dan Rini pun selalu menjalani ritualnya kembali dan mereka pun untung banyak. Hal itu membuat Arga dan Rini kini menjadi orang yang kaya mendadak. Dan semenjak itulah Arga dan Rini memiliki banyak uang dan mereka sebisa mungkin menutupi aksinya itu agar tidak ketahuan oleh warga. Akan tetapi, semenjak Arga dan Rini menjalani ritual di rumahnya tersebut, mereka mulai mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Yakni tepatnya pada suatu malam ketika Arga sedang dudukan di teras depan rumah. Tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan suara yang sedang menangis terseduh-seduh. Suara itu seperti suara wanita. Sontak Arga pun langsung celingukan mencari sumber suara tersebut. Dan dia terkejut ketika melihat ada kuntilanak yang ternyata duduk di atas pohon yang ada di depan rumahnya sambil mengayunkan kedua kakinya. Sontak Arga pun langsung berteriak kencang sekali dan dia pun kemudian mencoba bangkit dan langsung berlari tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah. Setelahnya dirinya pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan napas yang terasa masih ngos-ngosan. Namun belum hilang ketakutannya, tiba-tiba dia malah dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya. Suara itu terdengar beberapa kali, hingga akhirnya Arga pun bangkit dan mencoba membuka pintu kamarnya itu. Malam itu Rini pun malah tidak mendengar suara berisik itu. Dia masih tertidur pulas di atas kasur. Dan ketika Arga membuka pintu tersebut, dia terkejut ketika mendapati ada sosok kuntilanak yang tadi dilihatnya sudah berdiri tepat di hadapannya. Tubuhnya pun langsung gemetaran, dia pun kemudian akhirnya jatuh pingsan. Dan singkatnya di malam-malam berikutnya, Rini juga mendapatkan beberapa gangguan. Tepatnya pada suatu malam ketika Arga sedang pergi ke rumah temannya, Rini pun sendirian di rumah. Kala itu dia sedang nonton TV sambil ngemil karena dia merasa bosan sekali. Dan tiba-tiba Rini dikejutkan dengan suara babi. Dia pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara tersebut, namun dia masih tetap tidak melihat wujudnya. Dan sesaat setelahnya gorden jendela rumahnya tersebut pun bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada yang menyenggolnya. Bahkan setelah itu terdengar juga suara ketukan pintu dari luar. Rini mengira kalau itu adalah suaminya yang baru pulang ke rumah. Akhirnya dia pun menuju ke pintu dan membuka pintu tersebut. Namun Rini, tubuhnya langsung terbujur kaku kala mendapati yang ada di hadapannya itu bukanlah suaminya, melainkan sesosok tinggi besar yang sangat mengerikan sekali. Sosok tersebut menatap tajam ke arah si Rini dengan giginya yang seperti mengeluarkan air liur. Hingga pada akhirnya karena tak kuat, Rini pun akhirnya jatuh pingsan. Hingga beberapa saat kemudian, Arga pun baru pulang dan dia terkejut ketika mendapati istrinya sudah terkapar di depan pintu. Dia pun segera menggendong Rini dan membawanya masuk ke dalam kamar. Hingga beberapa saat setelahnya, Rini pun tersadar dan segera Arga pun memberikan air putih kepada istrinya itu. Namun ketika si Arga sedang mengambil air putih di dapur, dia malah dibuat terkejut ketika mendengar ada suara geraman yang tidak ada wujudnya. Arga pun merinding, namun dia mencoba tidak menghiraukan suara itu. Dia kemudian bergegas kembali lagi ke kamar dan memberikan air putih itu kepada istrinya. Dan setelah menegak air putih itu, Rini pun disuruh Arga untuk segera istirahat. Singkat cerita, sementara di tempat lain, di lain hari, kini Harto dan Isma pun sudah mulai menjalani usaha barunya, yakni jualan sayur di pasar.
Usai beberapa hari usahanya itu buka, awalnya memang banyak yang beli, mungkin karena penasaran. Namun setelahnya, ekspektasi tak sesuai dengan harapan. Dagangannya pun menjadi sepi, dan hal itu pun membuat Harto patah semangat. Dan malam harinya dia pun akhirnya sambat dengan Bu Isma. Isma pun juga bingung, mungkin pikirnya apa sudah terlalu banyak kali ya yang jual sayur di pasar. Ataukah mungkin juga kualitas sayur mereka juga biasa-biasa saja. Entahlah, Harto juga nggak paham. Karena lelah, Isma pun kemudian memutuskan untuk tidur lebih dulu. Sementara Harto kemudian mencoba mencari solusi untuk jalan keluarnya, sembari dudukan di depan teras rumah. Harto yang sudah lelah dengan keadaan, dia yang sudah pengen banget punya banyak uang agar hidupnya itu bisa tenang. Kemudian terlintaslah sebuah ide, di mana Harto ini tiba-tiba kepikiran untuk mencari solusi di perdukunan aja. Kebetulan dia juga tahu tentang dukun yang lumayan ampuh, dan dia pun berencana akan pergi besok ke sana. Untungnya sisa uang penjualan akhirnya dulu masih ada, dan mungkin akan ia gunakan untuk membayar mahar di dukun tersebut nantinya. Singkat cerita, siang hari, usai pulang dari pasar, Harto diam-diam pergi menuju ke rumah dukun yang ada di desa lain, jauh dari desa tempat ia tinggal. Hingga setibanya di rumah dukun tersebut tanpa basa-basi, Harto pun langsung mengetuk pintunya dan segera menemui dukun tersebut. Di dalam rumah dukun itu, Harto menjelaskan semua maksudnya, dan dukun yang bernama Mbah Suro itu menyarankan Harto untuk memelihara tuyul saja. Dan bahkan kala itu, Mbah Suro juga bilang kalau si Harto tak perlu melakukan ritual awal-awal segala. Harto juga bisa langsung order tuyulnya milik Mbah Suro, karena memang Mbah Suro punya beberapa simpanan tuyul. Dan Mbah Suro menjamin kalau tuyul itu akan patuh kepada Harto langsung. Harto pun kemudian setuju dan dia memberikan uang 2 juta untuk satu tuyul. Dan Harto kemudian diberikan satu botol kecil yang telah berisi seekor tuyul. Dan Harto pun kemudian diberikan wejangan oleh Mbah Suro, di mana tuyul itu nantinya akan menyusu ke istri Harto. Jadi Harto diminta untuk selalu memberikan istrinya obat penambah darah agar istrinya itu tidak lemas. Dan Harto juga disuruh untuk menaruh sebuah sesajen kembang setiap malamnya dan juga kepiting dan kaca di ruangan yang khusus. Dan usai paham dengan semua penuturan dari si dukun tersebut, Harto pun mengucapkan terima kasih dan dirinya pun segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia merahasiakan itu semua kepada si Isma. Dan di malam berikutnya, dia langsung menyuruh tuyul tersebut untuk memulai aksinya. Dan Harto menunggunya di dalam ruangan yang digunakan untuk ritual, yakni di gudang kosong, tanpa sepengetahuan Isma dan juga anaknya si Dipo. Dan benar saja, usai lama dia menunggu, nampan yang ditutupi dengan sebuah kain hitam yang ada di depannya tiba-tiba mengembang dengan sendirinya. Dan saat dibuka, uang dan berbagai macam perhiasan sudah muncul di situ. Harto pun akhirnya senang dengan itu, karena mulai sekarang dia akan memiliki uang yang begitu banyak sekali. Dan ia akan menutupi aksinya itu dengan dirinya yang masih akan tetap berjualan di pasar. Dan beberapa malam setelahnya, benar saja apa yang dikatakan oleh si dukun, kalau si tuyul itu ternyata menyusu kepada istrinya. Hingga suatu ketika saat Isma sedang duduk di dalam kamarnya, dia mendengar ada seperti suara yang mencengkeram tembok. Namun saat dilihat ke depan, ternyata tidak ada siapapun di sana. Isma pun kemudian lanjut menuju ke dapur untuk memasak. Dirinya dibuat terkejut ketika mendapati sebuah gelas yang tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Dan mungkin itu adalah salah satu gangguan dari tuyul yang mungkin mereka sedang main-main dengan semua barang yang ada di rumah itu. Pada suatu malam ketika Isma sudah tertidur, dia mengalami mimpi yang aneh. Kala itu dia berada di dalam istana. Di sana juga terlihat banyak sekali tuyul-tuyul yang jumlahnya sangat banyak. Namun tidak hanya itu, di dalam istana tersebut ada juga beberapa ibu-ibu atau perempuan dengan wajah yang sangat pucat pasi seperti orang yang sudah tidak hidup. Ada juga dari beberapa wanita-wanita tersebut yang terlihat sedang menyusui tuyul yang ada di dalam istana tersebut. Dan tiba-tiba tangan Ismi ini ditarik oleh sesosok tuyul yang ada di situ.
Sosok tersebut mencoba mengajak Ismi, namun Ismi mencoba untuk menolaknya dan terus berteriak-teriak untuk menyuruh sosok itu menjauh darinya. Namun tetap saja sosok tersebut malah menarik Ismi semakin kencang. Ismi pun semakin berteriak kencang sekali, namun nihil teriakannya itu tidak membuat satu orang pun datang menghampirinya, karena dia saat itu sedang berada di dalam mimpi yang dikendalikan oleh sosok tersebut. Hingga beberapa saat setelahnya, Ismi pun akhirnya terperanjat bangun dari mimpi buruknya itu. Bajunya pun basah, dipenuhi dengan peluh keringat dingin yang sudah bercucuran. Harto yang tidur di sampingnya pun langsung ikut terbangun, dan dia mencoba menanyakan tentang apa yang dialami oleh istrinya itu. Dan Isma pun hanya menjawab bahwa dirinya itu baru saja mimpi buruk. Kemudian Harto menyuruh Isma untuk membaca doa sebelum tidur, dan ternyata memang tadi Isma ini lupa baca doa. Dan pada akhirnya, Isma yang tadinya badannya berisi, kini tubuhnya semakin menjadi kurus, bahkan dia terlihat lemas dan loyo. Harto pun kemudian menyuruhnya untuk rehat saja, dan dia selalu diberikan obat penambah darah dan juga vitamin. Pasalnya tuyul ini nyedotnya bukan susunya si Isma, melainkan darahnya si Isma. Dan hal itulah yang membuat tubuh Isma menjadi lemas, seperti kurang tenaga. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, sakit yang diderita pada payudara Isma pun semakin bertambah parah. Setiap harinya Isma pun merintih kesakitan, tubuhnya pun juga semakin kurus, wajahnya pucat, pokoknya dia sangat tidak sehat. Isma pun juga sekarang jadi susah makan karena menahan rasa sakit yang diderita dirinya. Hingga pada akhirnya Isma pun jatuh sakit dan dia hanya bisa terbaring di atas tipanya, tidak bisa pergi kemana-mana. Setiap malamnya Isma juga tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang teramat sakit sekali. Namun meskipun begitu, si tuyul tersebut tak pernah berhenti untuk menyusu pada si Isma. Tuyul itu tidak peduli bahwa tuanya itu sedang sakit atau tidak, yang penting dia harus tetap menyusu. Dan Harto pun tak bisa menolak permintaan tuyul itu, karena memang seperti itulah syaratnya. Kalau tidak dilakukan nanti dirinya tidak bisa mendapatkan uang lagi. Kemudian di malam hari yang lain, Dipo, anaknya, yang kala itu sedang main di dalam rumah. Dia katanya melihat ada anak kecil yang sedang lari-larian di dalam rumah. "Bu, itu siapa, Bu?" "Siapa, Nak?" "Itu loh, Bu, yang anak kecil." "Loh, gak ada siapa-siapa, Nak. Kamu salah lihat kali." Saat itu Isma yang sangat lemah sekali, dia pun memilih untuk tidur di dalam kamarnya dan meninggalkan Dipo mainan sendiri di ruang tengah. Sementara Pak Harto kala itu sedang pergi main ke rumah temannya. Dipo awalnya main sendirian, dan setelahnya dia dihampiri oleh sosok tuyul yang kemudian menyamar menjadi anak laki-laki seumurannya. Akhirnya mereka pun main bersama. Dipo yang anak kecil pun tidak paham dengan hal itu. Dia pun tidak menghiraukan dan malah asik main dengan sosok tuyul tersebut. Akan tetapi sesaat kemudian, si bocah yang adalah tuyul tersebut kemudian mulai menampakkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan, dengan kedua mata yang melotot tajam menatap ke arah si Dipo. Sontak Dipo pun ketakutan. Dia kaget dan langsung nangis kejer. Namun karena ibunya tidak datang menolongnya, Dipo pun akhirnya pingsan di situ. Hingga beberapa saat setelahnya Harto pun baru pulang, dan dia terkejut ketika melihat anaknya malah tertidur sendirian di ruang tengah. Akhirnya Harto pun menggendongnya dan membawanya ke dalam kamar. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Arga dan Harto sudah menjalani ritualnya masing-masing, dan mereka sudah meraup pundi-pundi keuntungan banyak sekali, dan bahkan mereka sampai merembet ke desa-desa lain untuk bisa mendapatkan lebih daripada biasanya. Hingga pada suatu hari, Arga yang kala itu sedang ngepet. Dia tidak sengaja ketemu dengan tuyul milik si Harto di rumah curian yang sama. Arga pun sempat terkejut ketika melihat tuyul tersebut. Akhirnya mereka pun saling berebut untuk mencuri uang dan perhiasan yang ada di rumah itu. Siapa yang cepat, dialah yang akan mendapatkan banyak. Sekembalinya di rumah, hasil yang Arga dapatkan kala itu jauh lebih sedikit daripada biasanya. Begitu juga dengan Harto yang juga mendapatkan sedikit.
dan dia mendapat laporan dari tuyulnya tersebut bahwa tadi dia ketemu dengan saingannya yang adalah seekor babi ngepet pesugihan. Harto pun terkejut karena ternyata tak hanya dirinya saja yang menjalani pesugihan di desa itu. Singkat cerita, ternyata tak cuma sekali mereka berpapasan, bahkan sampai berkali-kali. Hingga pada puncaknya, dua-duanya pun terjebak oleh perangkap warga yang memang kala itu mereka sudah resah karena selalu kehilangan uang dan harta mereka. Tepatnya pada waktu malam hari ketika sedang melakukan aksinya, tuyul itu ketemu dengan Arga dengan wujud babi ngepetnya. Keduanya pun akhirnya bentrok. Arga menyeruduk tuyul untuk pergi dari situ, namun tuyul menolak dan malah berlarian di dalam rumah itu mencoba mencuri uang lebih dulu. Akhirnya suara gaduh pun terdengar. Pemilik rumah diam-diam mengambil ponselnya dan menghubungi kawannya yang berjaga di pos ronda dan menceritakan secara singkat kalau rumahnya itu sedang didatangi babi ngepet. Alhasil kawannya pun langsung mengumpulin para warga dan mendatangkan seorang ustadz untuk menuju ke rumah tersebut. Hingga setibanya para warga dan juga ustadz di rumah tersebut, ustadz langsung membacakan doa dan memagari tempat itu agar babi ngepet gak bisa kabur dari situ. Warga pun langsung menerobos masuk lewat pintu depan dan mendobrak pintu rumahnya. Karena memang sebelumnya si pemilik rumah telah meminta kepada kawannya itu untuk langsung mendobrak pintu rumahnya saja karena dirinya masih sembunyi di dalam kamar dan gak bisa keluar karena ketakutan. Jadi dia tidak sempat membuka kunci pintu rumahnya. Sontak Arga dengan wujud babi ngepetnya itu langsung terkejut dengan kemunculan para warga yang masuk ke dalam rumah. Sontak warga pun yang melihat ada babi di rumah itu, mereka langsung mengejarnya dengan berbekal tongkat kayu yang sudah didoakan oleh ustadz sebelumnya. Sementara sang ustadz juga menyadari ada energi negatif lain yang ada di rumah itu. Dan dia terkejut ketika mendapati ada tuyul yang sedang mencoba bersembunyi. Bahkan pemilik rumah tak mengira kalau di rumahnya juga ada tuyul, padahal ia tahunya hanya ada babi ngepet saja di sana. Namun selang beberapa saat, akhirnya sang ustadz pun berhasil memasukkan tuyul itu ke botol dan Arga juga berhasil diamankan oleh para warga dan dimasukkan ke kandang dan dia pun tak bisa kabur dari tempat itu. Singkatnya usai pagi menyingsing, babi tersebut perlahan berubah wujud menjadi sosok Arga yang sebenarnya. Alhasil mereka pun tahu siapa pelaku babi ngepet tersebut. Dan sebelum dikembalikan ke rumah, Arga sempat diajar beberapa kali oleh warga. Dan setelahnya Arga dan Rini pun sama-sama diproses hukum dan mereka berdua pun akhirnya mendekam di penjara. Dan sebab itulah Arga melewatkan ritualnya hingga mereka berdua sama-sama diteror terus-menerus di balik jeruji penjara sampai kena mental serta gangguan jiwa. Sementara Harto juga berhasil diungkap. Ustadz telah menyebutkan siapa pemilik tuyul tersebut dan Harto pun juga diamankan. Isma berhasil diselamatkan. Dia malah terkejut karena ternyata selama ini dirinya yang selalu sakit-sakitan ternyata adalah ulah suaminya sendiri yang menjadikannya alat sebagai media kekayaan. Isma pun kemudian meminta cerai kepada si Harto. Sebelum si Harto ini akhirnya dibawa masuk ke dalam sel penjara dan entah sampai kapan ia akan bebas. Singkatnya usai tertangkaplah dua orang pelaku pesugihan di desa mereka, desa tersebut pun kembali tentram lagi. Tak ada yang kehilangan uang ataupun perhiasan. Bahkan kini mereka jadi lebih giat lagi untuk melaksanakan ronda pada malam hari. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.